I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabri Sidki Zain. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 akan mengerjakan tugas video metode pembelajaran fikih dengan materi sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tarawih, sholat sunnah witir, dan metode pembelajaran untuk siswa madrasah. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu sholat sunnah rawatib. Pengertian sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan atau yang mengiringi sholat fardu. Maksudnya dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Biasanya kita kenal dengan sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Ada 2 ketetapan hukum teman-teman untuk mengerjakan sholat sunnah rawatib. Yang pertama adalah sunnah muakkad yang sangat dianjurkan untuk mengerjakannya, dan ada ghairu muakkad yang tidak begitu dianjurkan untuk melaksanakannya. Cara mengerjakan sholat sunnah rawatib sama halnya dengan sholat sunnah dan sholat fardu pada umumnya, baik gerakannya maupun bacaannya sama saja. Diawali dengan bacaan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Mungkin hanya beda di niat saja teman-teman. Dan sholat ini tidak dilakukan secara berjamaah, tanpa azan dan tanpa iqamah juga. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh saja niat sholat sunnah rawatib. Yang pertama adalah sholat sunnah sebelum subuh. Niatnya usolli sunnatas subuhi rok'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Dan yang kedua sesudah zuhur, yang niatnya seperti ini. Usolli sunnatas zuhri rok'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Nah, itu beberapa contoh. Jumlah sholat sunnah rawatib sendiri secara keseluruhan totalnya adalah 22 rakaat. Lanjut ke materi yang kedua ya, yaitu sholat tarawih. Nah, sholat tarawih adalah sholat malam yang dikerjakan pada malam hari di bulan suci Ramadan. Sholat ini boleh dikerjakan sendiri dan boleh dikerjakan secara berjamaah. Waktu dari sholat tarawih ini sesudah isya sampai waktu fajar. Jumlah rakaatnya boleh 8 dan 20 sesuai mazhab yang kita percayai. Nah, sholat sunnah tarawih sendiri memiliki berbagai keutamaan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, seperti hadis yang saya akan bacakan abis ini. Hadisnya adalah mangqoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi, yang artinya adalah barang siapa ibadah tarawih di bulan Ramadan seraya beriman dan ikhlas, maka diampuni baginya dosa yang telah lampau. Hadis riwayah Al-Bukhari dan Muslim. Di sini saya akan menyampaikan beberapa keutamaan sholat sunnah tarawih ya. Yang pertama adalah untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, pahala sholat tarawih akan ditulis seperti sholat 1 malam penuh. Bayangkan. Dan yang terakhir adalah untuk memperkuat tali silaturahmi kaum muslimin. Oke, masuk materi yang ketiga, yaitu sholat sunnah witir. Nah, sholat witir adalah memiliki pengertian sholat yang dikerjakan pada malam hari setelah sholat isya hingga terbitnya fajar. Sholat ini dikerjakan dengan rakaat yang ganjil, seperti 1, 3, 5, sampai 11, maksimalnya 11. Dan sholat witir sebagai penutup dari seluruh sholat malam teman-teman.
Ya, masuk materi yang keempat teman-teman, yaitu cara mengerjakan sholat sunnah rawatib, sholat sunnah taraweh, sholat sunnah witir dalam pendidikan madrasah. Ada beberapa metode dalam pembelajaran. Salah satu yang digunakan adalah metode demonstrasi. Metode ini sangat efektif teman-teman. Nah, karena membantu peserta didik untuk melihat secara langsung proses terjadinya sesuatu. Nah, metode demonstrasi adalah metode mengajar di mana seorang guru atau orang lain yang sengaja diminta peserta didik sendiri memperlihatkan kepada seluruh anak di dalam kelas. Dari beberapa pengertian di atas disimpulkan bahwa metode demonstrasi adalah suatu metode mengajar di mana seorang guru atau orang lain, bahkan murid sendiri memperlihatkan kepada seluruh kelas tentang suatu proses melakukan atau jalannya suatu proses perbuatan tertentu. Contohnya proses praktik sholat. Langkah-langkah penerapan metode demonstrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah persiapkan alat-alat yang diperlukan. Guru menjelaskan kepada anak-anak yang direncanakan dan apa yang akan dikerjakan. Guru mendemonstrasikan kepada anak-anak secara perlahan-lahan serta memberikan penjelasan yang cukup singkat. Dan yang keempat, guru mengulang kembali selangkah demi selangkah dan menjelaskan alasan-alasan setiap langkah. Dan yang kelima, guru menugaskan kepada siswa agar melakukan demonstrasi sendiri, langkah demi langkah, dan disertai penjelasan. Mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Saya Nabri Sidki Zain, perwakilan dari kelompok 6, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.